Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Hari ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk ikut dengan saya ke kebun kecil milik saya yang lebih tepat disebut hutan buatan. Saya berharap Anda mengambil manfaat dari kebun yang mirip hutan semak belukar ini. Kebun ini luasnya lebih kurang 15 kali 40 meter. Di kebun yang tidak besar ini, saya tanam jambu biji sebanyak 50 batang dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Kemudian di sela-sela tanaman jambu biji, saya tanam pula tanaman kurma dengan jarak 1,5 kali 3 meter. Artinya ada 2 pohon kurma di antara pohon jambu biji yang semuanya berjumlah lebih kurang 100 batang. Di antara deretan tanaman tadi, saya tanam juga pohon mangga sebanyak 30 batang. Dan di sela tanaman mangga dan sebagian di sela tanaman jambu biji, saya tanam jeruk lemon sebanyak 60 batang. Ada juga satu deretan saya tanam aneka tanaman jeruk seperti jeruk bali, jeruk manis, jeruk nagami, jeruk eureka, jeruk kasturi, red pamelo, dan kedondong. Semuanya lebih kurang berjumlah 15 batang. Jadi total semua tanaman yang ada di lahan yang luasnya cuma 600 meter ini sebanyak lebih kurang 250 tanaman. Amazing bukan? Ya, mencengangkan, cukup mencengangkan ya. Saya belum sebutkan ada 700 tanaman cabai rawit juga menghuni lahan ini. Ada juga serai sebanyak jumlah cabai rawit. Jadi, jika ditotal hampir mencapai 2000 tanaman. Perlu dicatat ya, 2000 tanaman, lebih kurang 2000 tanaman di lahan 600 meter. Mungkin Anda akan mengatakan, wah bohong banget, atau hoax, dan sebagainya. Apapun yang Anda katakan, itu tidak akan merubah fakta yang ada di lahan misteri ini. Jika menanam satu jenis tanaman sampai berproduksi sebanyak 500 saja di lahan seluas 600 meter, tentu tidaklah mungkin. Ya, impossible ya. Namun jika yang kita tanam adalah tanaman dengan jenis yang berbeda, baik bentuk tajuk, bentuk daun, unsur hara yang dibutuhkan, sehingga antara satu tanaman dengan tanaman lainnya tidak terjadi persaingan dalam hal perebutan unsur hara, cahaya matahari, dan sebagainya, maka ini bukanlah hal yang mustahil. Untuk mendiskusikan lebih jauh perkara ekstrim ini, boleh kita duduk di gubuk yang ada di kebun ini sambil mengunyah buah dari salah satu pohon yang sudah menghasilkan, sambil minum kopi Liberica Tangsi. Oke. Ide ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dalam teori ilmu pertanian, hal ini sering disebut dengan istilah multiple cropping atau sejenisnya. Atau lebih keren sering disebut agroforestry, yang artinya secara umum adalah menanam berbagai jenis tanaman dalam satu petak lahan secara bersama-sama atau berselang-seling, baik perpaduan antara tanaman keras dengan tanaman semusim, maupun antara sesama tanaman tahunan secara terpola. Di banyak negara, lahan seperti ini sudah banyak dibuat, yang sering disebut dengan nama taman hutan kota, di mana lahan-lahan kosong milik negara ditanami aneka jenis tanaman buah untuk penghijauan dan keberlangsungan hidup beberapa hewan pemakan buah. Dan sekaligus hasil tanaman ini bisa juga dipetik oleh masyarakat sesuai kebutuhan secara gratis. Seperti di Jerman, tanaman yang ditanam pemerintah di sepanjang jalan raya diberi label resmi milik negara dan hasilnya diperuntukkan untuk warga yang ingin memakan buah tanpa harus membeli.
Kemudian di Thailand juga ada kebijakan untuk tidak memusnahkan biji-bijian tanaman buah. Sebaliknya, warga dihimbau untuk membungkus setiap biji-bijian buah dalam koran bekas dan dilemparkan ke setiap tanah kosong yang ada di pinggir jalan agar tumbuh menjadi tanaman baru. Sebenarnya kalau kita teliti, di masa lalu pun leluhur kita sudah mencontohkan hal yang sama. Coba perhatikan di sepanjang jalan raya kita sering mendapati ada pohon asam yang berjejer yang sudah berumur ratusan tahun dan masih berproduksi sampai sekarang. Juga tanaman bambu terdapat tumbuh subur di setiap pinggir kali di kampung-kampung. Bahkan alam sendiri juga sudah memberikan contoh. Sebut saja pegunungan batu yang gersang banyak ditumbuhi pohon jomblang atau duet atau pohon duet ya, yang tumbuh sendiri dengan subur tanpa saingan, yang bijinya disebar oleh kelelawar dan sejenisnya. Setiap orang bisa memetik sepuasnya tanpa ada yang melarang. Begitu juga dengan pohon jambu biji yang tumbuh sendiri di sepanjang jalan dan hutan belantara. Di video kali ini saya ingin meyakinkan siapa saja yang menonton video ini bahwa perihal tersebut di atas bisa diarahkan dan dilakukan dengan lebih teratur dan terkonsep dengan baik. Isilah lahan tidur dengan aneka tanaman agar udara semakin bersih. Hewan-hewan tersedia makanannya, sehingga tidak mengganggu tanaman utama para petani dan pekebun. Bahkan warga yang tidak sanggup membeli buah yang semakin hari semakin mahal saja, dapat dengan mudah mendapatkan hasil dari alam yang kita desain. Bayangkan jika setiap sekolah, tempat ibadah, halaman kantor, tanah kosong ditanami tanaman buah, maka selain udaranya bersih, gizi masyarakat pun dapat terpenuhi dengan sendirinya. Silakan Anda berpikir atau mencari data berapa kebutuhan konsumsi buah yang sehat bagi masyarakat dan berapa persen ketersediaan buah yang ada dan berapa tingkat pendapatan warga masyarakat yang mampu membeli kebutuhan gizi dari buah tersebut. Sudah bukan zamannya menanam pohon di pinggir jalan raya dengan tanaman kayu. Bukan tempatnya di sana, apalagi ditanam tepat di bawah jaringan kabel listrik, sehingga membuat pegawai sibuk memangkas dahannya setiap waktu. Sudah saatnya kita hentikan kegiatan yang saling tumpang tindih dan berlawanan. Satu pihak menanam pohon, sedangkan pihak lain yang menebangnya. Di suatu pekerjaan yang sungguh sia-sia. Cobalah tanam tanaman buah yang menanam dapat pahala, yang memetik dapat manfaatnya. Belum terlambat, teman. Masih ada waktu untuk meniru dari alam, dari contoh yang diwariskan leluhur kita, dari contoh yang ada di negara-negara lain. Semoga kita semua, terutama yang punya jabatan di pemerintahan, yang memiliki kuasa penggunaan anggaran negara agar dapat memikirkan hal ini. Kalau tidak sanggup mikir, mending contoh saja, seperti yang saya lakukan di lahan kecil saya yang jelek ini. Demikian paparan saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan bahasa yang tidak tepat. Mohon maklum, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.